Oke, balik lagi bareng gue Evan di section Tanya Evan. Kali ini gue bakal ngejawab pertanyaan tentang gimana cara menangani kecanduan pornografi. Gimana caranya berhenti dari pornografi. Ini pertanyaan dari Richard mungkin ya. Gue bakal jawab pertanyaan lu. Nah, pertama-tama kita di sini kan ngomongin tentang perubahan perilaku. Kalau dari yang gue pelajari di psikologi, perubahan perilaku itu bisa dilakukan dengan adanya intervensi. Intervensi itu kayak strategi untuk lo mengubah sebuah perilaku. Nah, strategi ini bisa banyak caranya, ada banyak banget lah, dan ada berbagai aliran. Nah, kali ini gue bakal pakai satu aliran yang cukup gue suka, namanya adalah aliran behavioristik. Jadi aliran ini nggak melihat motivasi lu, nggak melihat apapun itu. Intinya aliran ini adalah ngelihat perilaku lu. Karena tadi ya, balik lagi, behavioristik. Aliran ini melihat sebenarnya perilaku lu tuh berasal dari mana pemicunya dan dampaknya apa, dan baru kita ubah tuh perilakunya berdasarkan pemicu dan dampaknya. Ngomong-ngomong tentang pornografi, dalam teori behavioristik, kalau pakai aliran itu ya, itu sebenarnya ketika lu mau nonton pornografi kan itu nggak datang tiba-tiba gitu. Biasanya manusia itu ngelihat stimulus alias ada pemicunya, terus abis itu ada behaviornya, nonton pornografi itu sendiri, dan ada dampaknya. Kenapa orang bisa kecanduan pornografi? Karena setelah nonton, ia terkena dampaknya. Dampaknya adalah apa? Biasanya orang masturbasi, coli gitu. Enak kan, ada rasa nikmat di sana. Rasa nikmat ini bikin orang jadi kecanduan. Kenapa? Karena ada dopamin di otak yang ya kayak gitulah. Itu kenapa orang kecanduan rokok, vape gitu. Karena setiap orang nge-vape, setiap orang ngerokok, di otaknya ada dopamin. Biasanya saat kecanduan ini ada stimulus yang mendahuluinya. Kayak misalnya gue tuh selalu pengen nge-vape ketika gue habis beres makan. Itu stimulus atau pemicu dari gue kecanduan vape. Nah, ngomong-ngomong tentang kecanduan pornografi, yang perlu lo tahu adalah stimulusnya dulu. Lo itu buka pornografi ketika apa? Misal, mungkin ya, ketika lo ngelihat foto-foto, misalnya cowok atau cowok ganteng atau cewek seksi misalnya di sosmed lo. Dari sana lo kayak, oh ya, pengen lihat porno. Mungkin dari sana, pemicunya ini harus jelas. Lo harus define dulu pemicunya apa, dan dari pemicu itulah yang bikin lo nonton pornografi. Tapi lo harus define dulu pemicunya apa, habis itu lo define juga dampaknya apa ke lo. Biasanya yang kecanduan dengan sesuatu itu, biasanya sesuatu itu kan mungkin buruk gitu ya kalau kecanduan. Kecanduan itu biasanya ngasih dampak positif jangka pendek, tapi negatif di jangka panjang. Jadi for the short term, vape gua ini ngasih gua dopamin dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang tentu gua bakal bisa sakit paru-paru atau apa, kanker dan sebagainya. Nah, ini yang perlu lo define, lo catet tuh. Pemicunya apa aja, dampaknya apa aja. Setelah lo catet, lo bisa melakukan berbagai intervensi dari sana. Kayak misalnya, ketika lo tahu pemicunya adalah Instagram cewek-cewek cantik, misal ya udah, berarti dari sana lo mulailah unfollow Instagram cewek-cewek cantik gitu. Lo unfollow akun-akunnya, lo misalnya ke-trigger gara-gara lihat TikTok misalnya, ya lo uninstall TikToknya gitu. Atau lo ke-trigger gara-gara mungkin bukan gara-gara ada stimulus, tapi gara-gara lo gabut gitu misalnya, lagi gabut, nggak bisa tidur gitu, ya udah nonton porno. Berarti gabutnya harus dikurangi, ganti sama olahraga, ganti sama air minum, ganti sama makan, dan lain sebagainya. Intinya pemicunya harus jelas, karena ketika pemicunya udah jelas, lo bisa tarik pemicunya, ganti pemicunya, atau ya basically stop aja pemicunya. Atau lo juga bisa main di dampak, kayak misalnya tiap lo nonton porno, lo bayar 50.000. Dampaknya kan jadi negatif. Ketika dampaknya jadi negatif, lo juga nanti bakal gak sesering itu ngelakuinnya. Kayak misalnya, kalau misalnya nge-vape ini ngasih gue dampak bikin gue sakit kepala, ya gue bakal berhenti dong nge-vape-nya. Tapi beda, kan vape ini nggak bikin gue sakit kepala gitu. Jadi gue tetap melakukannya. Dalam contoh adiksi yang lain, misalnya adiksi rokok gitu, ada tuh orang yang rokoknya dikasih balsem atau apapun itu supaya pas ngerokok bau balsem gitu, akhirnya nggak ngerokok lagi. Banyak lah yang bisa lo lakuin, tapi yang jelas yang pertama harus lo lakuin adalah lo catat dulu pemicunya, lo catat dampaknya, ntar lo ubah-ubah aja pemicu dan dampaknya kayak gimana. Dari sana lo bakal bisa ngontrol perilaku nonton pornografi lo gitu sih. Kalau menurut gue sesimpel itu. Kalau pakai teori behavioristik. Kalau misalnya pakai teori-teori lain, sebenarnya balik lagi sih. Kalau menurut gue, nonton porno itu gak ada yang salah sih dari nonton porno. Kecuali itu berdampak buruk ke lo. Kayak misalnya bikin lo jadi apa nih, misalnya ejakulasi dini gitu atau apapun itu. Itu kan dampaknya udah negatif tuh. Tapi ya balik lagi, kalau lo emang mau stop dari pemicunya, atau stop dari dampaknya, atau ya udah hilangkan pemicunya, atau tambahkan dampak negatif dari ketika lo melakukan itu gitu. Lo bisa ya melakukan banyak hal sih basically.
Gitu sih jatuhnya. Mungkin sekian jawaban buat pertanyaan itu. Kalau misalnya lo ada pertanyaan lain, lo bisa komen di bawah ini dengan hashtag Tanya Evan. Nanti gue bakal jawab pertanyaannya secara berkala. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe supaya lo gak ketinggalan di episode-episode Tanya Evan selanjutnya. Oke, gue bakal jawab pertanyaan apapun itu, startup, bisnis, ya psikologi, dan lain sebagainya. Gue bakal jawab semuanya. Ya, mungkin sekian dari gue. Gue Evan, see you next time.